Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan para pemirsa YouTube yang senantiasa mendukung kami, mensupport kami dengan like dan subscribe. Kami bersyukur Tuhan pasti membalas setiap kebaikan dan keinginan saudara untuk mengembangkan channel ini juga. Dan pada episode kedua ini ada sebuah kerinduan yang tim atau rekan-rekan kami ingin bukakan, ingin sampaikan berkaitan dengan tema suara dari Tuhan. Tema yang menarik bukan? Bahwa banyak orang merasa bahwa bagaimana ya cara mendengarkan suara Tuhan, atau bagaimana ya mengenali ini suara Tuhan atau bukan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hosea Editiono, yang minggu lalu sudah mengupas tentang Alkitab, sekarang akan mengajarkan tema tentang suara dari Tuhan. Kita percaya, kita semua yang rindu untuk bertumbuh, diberkati, pasti mau belajar. Sesederhana mungkin kita mau belajar untuk bertumbuh. Kita akan saksikan untuk ulasan singkat dari Bapak Pendeta Hosea Editiono. Pak Hosea, ya terima kasih mau memenuhi undangan kami untuk datang, untuk kita bisa belajar lagi seperti minggu yang sebelumnya. Kita mau belajar sekarang, mau ingin tahu tentang suara Tuhan itu seperti apa. Apakah hamba-hamba Tuhan yang selama ini kita mendengar suara Tuhan, apakah benar Tuhan bisa bicara dengan kita secara pribadi, keluar suaranya, atau bisa didengar dengan telinga, atau bisa dirasakan, atau seperti apa? Mungkin kadang beberapa di antara kita masih ragu dan masih merasa kebingungan untuk menyikapi seperti ini. Boleh Pak Hosea ceritakan kepada kami dan jelaskan kepada kami. Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Ya. Kenapa saya katakan bagus dan menarik? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya butuh benar-benar kita itu memahami Alkitab. Di bagian pertama sudah saya katakan bahwa Alkitab itu merupakan dasar. Jadi kalau dasar itu sudah tidak bisa kita percaya, seperti Mazmur 11 ayat 3 yang saya katakan tadi, itu otomatis kita sulit untuk bisa percaya yang lain, ya, karena di dalam Alkitab sendiri dikatakan 3.800 kali Tuhan berkata, Allah berfirman, ya, Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Jadi dalam hal ini bahwa di antaranya kalau Tuhan bicara bisa lewat Alkitab, firman Tuhan. Tapi bukan maksud saya lalu kalau misalnya kita mau berpergian, Tuhan izinkan enggak ya buka Alkitab. Nah, itu kalau kita bukan seperti kita primbon seperti itu ya. Itu kalau Alkitab dibuat bukan untuk seperti itu. Tapi firman-Nya itu yang punya kuasa. Ya. Jadi firman-Nya itu yang berkuasa. Nah, hari ini kita menarik sekali berbicara tentang suara Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan, benarkah Tuhan itu bisa bicara kepada hamba-hambanya? Ya, termasuk Didi, ya, sudah pernah dengar suara Tuhan? Dalam hati, kalau pas berdoa, ada kerinduan. Dulu saya pernah merasakan seperti itu, Pak. Ya. Secara nyata, walaupun ya. Saya masih kadang juga masih ragu ya kan. Kita audible ya. Kalau dengar langsung anak Didi gitu kan. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi Didi sudah memahami. Betul. Bahwa ini kayaknya Tuhan bicara, ya. Nah, untuk mempelajari hal itu kita perlu lihat Alkitab. Alkitab berkata, coba dibaca di Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Oke, saya bacakan ya Pak. Ya. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bicara mengenai domba. Ya. Kalau kita lihat
ada sebuah cerita yang menarik tentang domba dan kambing ya. Iya. Nanti di sana kita bisa melihat domba itu dengan kambing lain. Beda ya Pak? Domba itu mendengar gembalanya. Dan Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita ini menjadi domba dan Tuhan itu gembalanya, kita pasti mengenal suara gembala. Gembalanya. Ya. Jadi domba itu kalau dipanggil oleh gembalanya, dia langsung respon. Ya. Tetapi kalau yang memanggil bukan gembalanya, dia digubris. Lain dengan kambing, ya kambing itu meskipun gembalanya teriak-teriak tidak nurut kambing itu. Jadi kambing itu sulit diatur. Ya. Nah, Tuhan mengatakan ini sebagai gembala, ya. Yohanes 10 ayat 14, coba tolong 14, 15, Yohanes 10 ayat 14, 15. 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus itu dia mengatakan dirinya sebagai gembala. Ya. Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini kan bicara mengenai domba-domba Israel. Ya. Nah lalu kita ini kan bukan orang Israel. Ya, ayat 16 coba. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi walaupun kita ini bukan umat Israel, Alkitab berkata ada lagi padaku domba-domba yang lain, ya. Termasuk Didi dan saya ini, ya, yang bukan orang Israel. Ya. Nah kita juga domba-domba yang digembalakan oleh gembala yang sama, gembala yang baik kita, yaitu Yesus. Ya. Dan Alkitab berkata ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan kandang Israel. Ya. Domba-domba itu harus dituntut. Tuhan katakan harus. Jadi kita tetap menjadi umat-umat yang diperhatikan Tuhan. Ada lagu yang berkata Allah peduli ya. Iya. Allah peduli itu bukan hanya pada umat Israel, tapi pada kita juga. Jadi Anda termasuk pemirsa sekalian ini diperhatikan Tuhan. Ya. Nah, apakah orang yang dari domba kandang lain ini bisa mendengar? Bisa, sama. Kita punya akses yang sama ya. Punya akses yang sama. Kalau engkau percaya Yesus, engkau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia Allah, kita punya akses yang sama. Itu sebabnya di bagian pertama saya katakan basic daripada kekristenan adalah percaya Allah. Ya, kalau engkau sudah tidak percaya Allah, percuma saya ngomong panjang lebar tidak akan ada gunanya. Nanti malah menjadi debat kusir yang tidak ada habisnya. Nah, kalau kita sebagai gembala, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh gembala kita yang baik itu, kita mendengar suara. Nah, mengapa saya katakan dalam hal ini, ya, kenapa Yesus? Gitu. Ada orang berkata, oh malah ini orang Kristen itu kok tiga? Ya, padahal Allah itu satu. Allah di dalam Yesus. Coba Yohanes 10 ayat 30. Tolong 30 baca. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jelas Tuhan Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi Allah yang roh yang tidak kelihatan itu, bagaimana kita bisa melihat Allah? Kita manusia adalah gambar-gambar Allah. Ya. Jadi kita Kejadian pasal 1 ayat 20 kata kita ini gambar-gambar Allah. Dan bagaimana kita bisa melihat Allah? Ya wujudnya di dalam Yesus. Dalam surat Kolose dikatakan Yesus itu adalah wujud Allah berlembaga. Jadi wujudnya Allah yang bisa dilihat dalam kesempurnaannya
tubuh, jiwa dan roh ya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Kisah Para Rasul mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat selain di dalam nama Yesus. Nah, gembala yang baik ini dia telah mengembalakan kita, termasuk Didi dari kandang lain dikembalikan. Jadi saya percaya bahwa hal ini pasti akan bisa dinikmati walaupun bukan orang Israel. Hak yang sama untuk mendengarkan suara Tuhan itu bisa kita nikmati juga. Ya. Nah, coba kita lihat Yoel, kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel Pasal 2 ya. ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Kapan itu? Sekarang. Saat ini, Pak. Saat ini. Jadi saat ini ya dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, termasuk di saya. Kita diberi ilham roh sehingga kita bisa mengerti, memahami apa yang tertulis di Alkitab. Kejelasan ayat-ayat di Alkitab itu sangat luar biasa. Kalau kita semakin mendalami, semakin kita akan mengerti, oh ini dari Tuhan, Tuhan maunya begini ya. Jadi tidak heran kalau misalnya ada orang berkata Tuhan bicara kepada saya. Jadi ini jelas sekali dan diperkuat dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, jadi di dalam kitab Yoel dikatakan akan terjadi kemudian, maksudnya mungkin masih jauh ya, ketika Yoel menulis itu. Tetapi Kisah Para Rasul jelas menunjukkan bahwa akan terjadi pada hari-hari akhir. Hari-hari akhir adalah hari-hari ini, ya, di mana kita masuk abad milenial, ya. Jadi kita melihat kemarin sudah saya buktikan bahwa Alkitab itu dahsyat, ya. Bagaimana Yesaya bisa melihat bahwa bumi itu bulan, padahal belum ada astronot, belum ada orang ke bulan, ya. Dan juga Ayub dia bisa melihat bahwa bumi itu tergantung di ruang hampa. Loh, kok bisa tahu ada ruang hampa? Ini kan dahsyat sekali. Alkitab itu cocok dengan sains, ya, pengetahuan pasti benar. Jadi bukan ngawur. Jadi penulisnya juga kita melihat sudah kita bahas ya. Jadi kita melihat di sini bahwa di dalam Kisah Para Rasul juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Roh Kudus. Ya. Nah kalau kita lihat sehingga di sini kita mampu mendengar suara Tuhan. Kalau ada orang misalnya mengatakan bahwa kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, ya ini justru kita patut mempertanyakan, ya. Justru patut dipertanyakan kebenaran orang itu sebagai domba dan murid Tuhan. Oh, jangan-jangan dia memang bukan domba-dombanya Tuhan. Yeah. Ya, sebab kita lihat nanti akan pada akhir zaman akan dipisahkan itu. Ya, kalau cuma hanya ngaku dombanya Tuhan, tapi bukan dombanya Tuhan, akan terlihat. Ya. Coba dibaca Matius 25 ayat 31 dan 33. Matius 25
Ayat ke 31 31. sampai 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi jelas sekali dalam ayat ini dikatakan bahwa ada perbedaan antara kambing dan domba. Jadi saya katakan tadi, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, dipertanyakan, jangan-jangan kita tidak mengenal Allah kita. Allah yang kita kenal itu pasti kita punya relasi. Ya. Ada konektivitas. Misalnya Didi, belum melihat orangnya, istrinya. Tapi istrinya lagi bicara dengan orang-orang. Sudah tahu itu istriku lagi bicara, belum lihat orangnya. Langsung mengenali dari suara. Bahkan kadang-kadang saking akrabnya dengan pandangan mata, sudah tahu maksudnya. Misalnya saya bertamu ke tempatnya Didi, itu belum disuguhi minum misalnya, terus Bu Didi kasih ke teman, kan sudah tahu. Belum dikasih minum. Kadang ada bahasa-bahasa seperti itu ya Pak. Bisa dimengerti untuk orang yang memang sudah saling mengenal. Betul. Jadi kalau kita ini sebagai domba-domba Allah itu pasti ada connect. Ada perasaan yang Allah lagi bicara. Ini bukan suatu yang terlalu spektakuler ya. Karena kadang bayangan kita tuh kan seperti kisah Tuhan Yesus dibaptis kan ada suara berapa Allah yang nggak terhampiri ya. Betul. Padahal Allah itu sebenarnya ada di setiap hari itu Allah berbicara pada anak-anaknya ya. Cuma kita harus mengerti, bisa membedakan mana Allah bicara dan mana itu suara hati kita. Keinginan kita sendiri. Kadang-kadang kita memaksakan diri. Ini suaranya Tuhan. Padahal Tuhan tidak bicara. Itu mengerikan sekali. Saya dulu pernah Pak merasa berdoa dan merasa memaksakan itu suara Tuhan. Misalnya seperti ini waktu itu. Wah, jikalau ini dari Tuhan kasih saya kendaraan, pasti ini untuk kepentingan umatnya atau untuk bisa saya ke gereja dengan lebih cepat. Makanya saya berdoa ini pasti suara Tuhan. Baik ya kelihatannya Pak, ternyata salah. Itu keinginan saya sendiri. Pengennya motor waktu saya masih sekolah, motor supaya lebih bisa ke gereja dengan lebih cepat daripada naik sepeda. Nah kadang kan dari hati saya kecil saya sendiri, wah ini suara Tuhan, ternyata hanya keinginan saya. Dan itu semakin dipertajam kalau kita memang sudah belajar firman ya Pak. Jadi memang itu perlu. Jadi misalnya saja kamu misalnya berkata sama Tuhan, nanti kalau aku bertamu di tempatnya si X, dan si X itu kebetulan pakai baju biru, itu pasti jodoh saya. Wah, itu karena yang pakai baju biru kan pegawai BCA. Bisa ya. Jadi Anda datang, dia barusan pulang dari jodoh semua, salah ya. Benar. Dia barusan bajunya biru, wah ini berarti kehendak Tuhan. Hal yang sembrono itu Pak ya. Betul. Jadi kita pertanyaannya benar. Satu hari pagi-pagi benar jam 3 ketika saya lagi doa pagi dan baca firman, Tuhan mengingatkan saya untuk mendoakan seseorang. Anaknya dari jemaat yang lain. Habis berdoa pagi terus baca firman itu ada dorongan suara Tuhan. Jam 3 pagi. Wow. Tuhan bicara bahwa saya diminta untuk mendoakan anak dari salah satu jemaat yang sakit gagal ginjal. Pada waktu itu saya berpikir, maksud saya merasa tidak layak, saya ini bukan pendeta. Waktu itu belum pendeta. Apa enggak keliru Tuhan? Saya malah ngelirok itu. Kemudian saya tidak gubris sampai akhirnya 3 kali.
Tuhan ingatkan. Ya, Tuhan bisa bicara 3 kali. Pada waktu Samuel dipanggil 3 kali. Kan waktu itu yang manggil kan Ya. bukan Tuhan, Ya, Imam Eli. Nah, kalau Imam Eli berkata, nanti kalau dipanggil sekali lagi, ya Tuhan, aku siapa kamu berkata begitu. Ya, jadi memang tidak mudah, tidak mudah untuk memastikan ini suara Tuhan. Tapi Tuhan intinya bisa berbicara. Suara Tuhan apakah ada? Jelas ada. Itu inti kita pada dalam pertemuan ini. Ya, jadi saya sangat bersyukur karena setidaknya ini menolong kita untuk bisa melihat dan juga memahami bahwa Tuhan pasti berbicara dan selalu berbicara dan selalu rindu untuk berbicara kepada umatnya, tidak terkecuali ya Pak ya. Entah kita ini pendeta, entah kita ini anak sekolah minggu atau kita ini anak remaja, Tuhan rindu untuk berbicara, bersekutu dengan kita lewat ibadah pribadi kita. Bahkan Tuhan bisa bicara lewat kode. Oh iya, dari segala kondisi waktu itu ya, William. Betul. William memasakkan diri, dia mau membuat tenungan. Ya. Kodenya nggak mau dipecut, malah dia bicara. Allah bisa memperingatkan orang lewat apapun. Oh iya. Karena dia Allah. Sapaan Tuhan bisa dengan kondisi apapun. Karena dia Allah. Betul. Dia tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk episode kali ini kita belajar suara Tuhan itu nyata. Suara Tuhan itu ada, benar-benar sungguh-sungguh bisa dibuktikan dengan tadi kalau kita simak dari perbincangan dengan Bapak Pendeta Hosea, kita harus memiliki sebuah konektivitas. Kita punya relasi, kita punya sebuah kedekatan, kita peka dengan suara Gembala Agung itu sebagai kita sebagai dombanya. Kita pasti tahu ini keinginan saya kah? Apakah ini adalah keinginan Tuhan atau suara Tuhan kah? Kita pasti bisa membedakannya. Oleh karena itu, jemaat sekalian dan juga para pemirsa YouTube, terus bangun kehidupan ibadah pribadi kita, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, maka berrelasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin nyata dalam berbicara dalam hidup kita. Dan kita bisa membedakan apakah ini dari Tuhan ataukah hanya dari manusia atau dari kondisi yang lain. Terima kasih Bapak Pendeta Hosea untuk kehadirannya, sudah berbagi dengan kita semua, baik yang di sini kita sudah berdiskusi, kita sudah diberikan materi yang menarik, dan untuk pemirsa yang di rumah, kita semua percaya suara Tuhan itu nyata adanya, sungguh-sungguh nyata, dan benar-benar bisa kita dengar dan bisa rasakan jikalau kita punya relasi dan konektivitas dan punya ibadah pribadi yang sungguh-sungguh untuk bisa mengenali suara Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengalami rasa haus dan lapar akan Tuhan sendiri, sehingga dia akan nyatakan dengan sungguh-sungguh suara dari dia. Kami percaya dengan adanya para pemirsa YouTube dan jemaat yang kasih Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan menyatakan dirinya. Kita sudahi untuk pembicaraan dan materi dari Mana Kehidupan episode kedua ini dengan tema suara Tuhan. Kami rindu untuk jemaat dan juga para pemirsa boleh mendukung dengan cara mencet tombol like dan subscribe supaya channel ini terus bisa dipelihara dengan baik dan disupport untuk bisa melayani seluruh jemaat dan juga pemirsa YouTube. Sekian untuk apa yang boleh kami sampaikan. Untuk pertanyaan dan juga diskusi tema-tema yang rindu untuk diangkat, bisa menghubungi kami sebagai redaksi dan tim, atau bisa dilihat dari deskripsi link di bawah channel YouTube ini. Saya bersyukur untuk perhatian dan juga setiap doa dan dukungan untuk berlangsungnya channel YouTube ini. Saya bersyukur sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.